Ini adalah ritual pemakaman umat Hindu Bali atau lebih dikenal ngaben. Tradisi ini sangatlah unik dan mengagumkan. Itu terlihat dari banyaknya proses ritual, ornamen, hingga banyaknya masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini. Dan ini dia tradisi unik di Indonesia, ritual ngaben di Bali. Walaupun sudah 4 tahun tinggal di Bali, jujur saja aku masih sangat asing dengan tradisi ngaben ini. Dan beruntungnya aku memiliki teman yang bernama Bayu, warga lokal sini yang akan membantu aku dalam video kali ini. Wih, Mantap. Ini wajib banget. ya? Wajib. Wih, mantap, keren banget. Keren banget ya. Keren. Jadi Bayu bantuin kita. Karena benar-benar aku nggak tahu ya sama sekali seperti apa tradisi ini. Jadi aku juga penasaran. Kita akan cari tahu bersama-sama. Memakai pakaian adat Bali adalah suatu kewajiban bagi kita yang ingin terlibat dalam upacara adat Hindu di Bali. Biar tambah ganteng lagi. Kasih. Dah. Wih, Keren. Masih ganteng ya. Thank you Bayu. Ya, siap ya. Siap. Kamu pakai dong? Iya. Belum? Bentar ya. Ya, Oke, sip. siap. Berarti tempatnya dekat sini ya? Ya, kan ini di keluar. Belok kanan. Setelah selesai didandani oleh Bayu dengan pakaian adat Bali yang membuat aku merasa lebih gagah dan juga lebih tampan, kita pun berjalan kaki menuju rumah yang berduka. Setelah sampai di sana, aku pun dikenalkan oleh Bayu kepada sang tuan rumah, yaitu Agung Ditya. Sebab nenek dari Agung Ditya lah yang telah berpulang kepada sang pencipta hari ini. Para saudara, kerabat, hingga tetangga pun mulai berdatangan untuk melawat ke rumah duka. Mereka datang dengan membawa perbekalan berupa bahan-bahan pokok seperti beras, kopi, gula, dan lain-lain untuk tuan rumah yang berduka. Begitu juga sang tuan rumah pun menyajikan minuman, makanan ringan, hingga makanan berat untuk para tamu yang datang melawat maupun orang-orang yang membantu dalam upacara pemakaman ini. Di sini juga ada iringan lagu tradisional Bali dan Bayu pun ikut ambil bagian sebagai salah satu pemain musik tradisional ini. Tradisi ngaben ini sangatlah penting bagi umat Hindu di Bali karena mereka percaya akan reinkarnasi atau terlahir kembali setelah kematian. Hari ini akan ada banyak ritual dan salah satu ritual utamanya adalah pemandian jenazah. Upacara ini dipimpin oleh pemuka agama setempat atau disebut pemangku. Diiringi doa, jenazah pun dimandikan dan proses ini dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan para saudara, kerabat, ataupun warga untuk melihat jenazah terakhir kalinya dan memberikan penghormatan terakhir. Proses pemandian jenazah ini dilakukan supaya jenazah bisa kembali lagi kepada Sang Pencipta dalam keadaan suci dan juga supaya bisa terakhir kembali dalam kondisi baik nantinya. Masyarakat di sini saling membantu dan gotong royong di segala acara maupun ritual. Setelah proses pemandian selesai, jenazah pun dikembalikan ke peti jenazah sementara dan ritual pun tetap berjalan. Begitu juga dengan bacaan doa, serta para keluarga besar pun mencari hari baik untuk proses kremasi nantinya. Proses ini bisa berhari-hari atau berminggu-minggu.
So guys, kita di rumah Bayu. Jadi hari ini adalah hari puncak ya, atau hari paling vitalnya, karena hari ini akan ada kremasinya. Dan Bayu kasihin aku bajunya. Jadi jarang-jarang ada ya kayak gini ya. Jadi kayak dibikinin baju gitu. Lebon, I Gusti Putu Rakasudi, Jero Pemayun Kanginan, 18 Mei 2022. Ini hari ini. Jadi proses untuk kremasi beliau ya. Bayu berarti namanya Ikomang Kemang Bayu. Ikomang Bayu. Komang itu anak ketiga. Ya, anak ketiga. Berarti sama dong kita. Aku juga anak ketiga. Ya. Berarti namanya Ikomang Riki. Ya, kan kita kembaran sebenarnya. Kembaran. Enak, nikmat, lezat. Ini kalau cowok dibikin kayak gini ya. Ya, ini namanya kancut. Kancut. Ya. Nah, Nah, weh. Ikomang Riki Astina. Style Bali banget nih. Tinggallah di Bali ya. Ya. Tinggal di Bali. Orang Bali asli itu. Aku memang Bali asli loh. Ah, serius ya? Weh, terus gitu aja. Ih. Kalau ini apa? Lembunya. Ya, ini lembunya. Di hari puncak ini akan ada ritual iringan lembu dan juga bade. Nantinya lembu dan bade ini diarak oleh warga sekitar ke tempat kremasi berlangsung. Lembu dan bade ini terbuat dari material yang mudah terbakar seperti bambu atau kayu dan dihias sedemikian rupa untuk nantinya dibakar bersama jenazah. Acara ngaben seperti ini cukuplah memakan biaya. Biasanya bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi ini semua tergantung kemampuan finansial keluarga ataupun tingkat sosial dari sang almarhum. Acara pun dimulai dengan naiknya Agung Ditya ke atas lembu. Sebagai cucu, Agung Ditya mewakili pihak keluarga dalam iringan pelepasan sang nenek ke tempat kremasi. Tradisi ini layaknya sebuah festival yang meriah, dikarenakan ada iringan musik, ornamen yang berwarna dan eksotis, serta semua orang yang terlibat menggunakan baju adat kebanggaan Bali. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sesampai di tempat kremasi, pemangku pun membacakan doa untuk pelepasan jenazah. Banyak juga sesajen yang disiapkan untuk keperluan ritual ini.
Setelah itu, lembu pun dipotong bagian atasnya dan ditata dengan barang-barang serta sesajen untuk almarhum yang meninggal. Setelah itu, jenazah yang berada di bade pun dipindahkan ke lembu. Tibalah saatnya untuk kremasi. Lembu pun mulai dibakar, begitu juga semua barang-barang yang dipakai dalam ritual ini. Proses kremasi ini dilakukan secara terbuka. Setelah 1 jam berlalu, jenazah pun sudah dikremasikan dan saatnya untuk para sanak saudara mengambil sisa-sisa tulang dan abu almarhum. Setelah itu, abu jenazah pun dibawa ke pantai, didoakan lagi, dan abu jenazah pun dilepaskan di pantai untuk kembali lagi ke alam semesta. Jujur, menyaksikan langsung tradisi ini membuat aku tercengang-cengang. Soalnya, tradisi pemakaman ini sangat berbeda dari tradisi pemakaman lainnya. Di lain sisi, penuh akan tradisi dan juga ritual yang kental, serta di lain sisi terlihat berwarna non-eksotis seperti melihat karya seni dari setiap sudut mata memandang. Tradisi ngaben ini sangatlah indah dan memberikan warna dalam kebinekaan Tunggal Ika. Akhir kata, tradisi dan budaya adalah identitas kita. Jika tradisi dan budaya itu hilang, begitu juga identitas kita. I'm Ricky Senti, sampai ketemu di tradisi unik lainnya.